Salam Kimi Alay Channel. Senang berjumpa kembali bersama sahabat setia Kimi Alay Channel. Pada kesempatan ini kami membagikan informasi menarik perihal pendaftaran siswa baru SPMB tingkat SMA untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara. Ayo, dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, share dan subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton. Adapun yang menjadi persyaratan SPMB tingkat SMA yaitu 1. Calon murid baru pada Satuan Pendidikan SMA atau SMK berusia paling tinggi 21 tahun pada saat pendaftaran dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid baru. 2. Calon murid baru SMA atau SMK telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang sah menyatakan kelulusan misalnya surat keterangan lulus. 3. Calon murid baru SMA atau SMK yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahun 2026. 4. Nama orang tua atau wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua atau wali yang tercantum pada rapot atau ijazah jenjang sebelumnya. 5. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dimiliki oleh calon murid baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. 6. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 5 meliputi 1. Bencana alam dan atau 2. Bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial. Penggunaan kartu keluarga utama dan surat keterangan domisili hanya untuk pilihan terakhir karena keadaan tertentu. Catatan, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada 3 jenis bencana, yakni bencana alam, non-alam dan sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan longsor. Bencana non-alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi, dan wabah penyakit. Selanjutnya, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. 7. Untuk perubahan kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun tidak menyebabkan perpindahan orang tua karena penambahan anggota keluarga selain calon murid, pengurangan anggota keluarga, meninggal dunia, anggota keluarga pindah, dan KK hilang atau rusak. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan KK yang lama bagi perubahan data, penambahan atau pengurangan anggota keluarga, atau rusak dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua atau wali calon murid baru sebagaimana dimaksud di atas maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua atau wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian atau surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya. 8. Untuk calon murid yang mengikuti wali, nama wali calon murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama wali yang tercantum pada rapot, ijazah jenjang sebelumnya ketika masuk SMP, sederajat, akta kelahiran dan atau KK sebelumnya. 9. Bagi calon murid baru dari pondok pesantren, atau panti asuhan, atau panti sosial, atau boarding school, atau satuan pendidikan berasrama mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga. 10. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria A. Penyandang disabilitas, B. Menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus, C. Satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, D. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi daya tampung dalam 1 rombongan belajar. 11. Calon murid baru penyandang disabilitas ringan telah menyelesaikan SMP,
sederajat dan dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia. 12. Calon murid baru jurusan disabilitas mempunyai hasil asesmen awal, asesmen fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik oleh psikolog, psikiater, dokter spesialis, atau kepala sekolah asal yang menerangkan kelompok difabel siswa. 13. Calon murid baru kelas 10, SMA-SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan pada angka 1 dan angka 2 harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar, dan permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk calon murid baru SMA, dan Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon murid baru SMK. 14. Bagi sekolah yang menerima murid warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. 15. Dalam hal sekolah yang menerima murid warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. 16. Calon murid baru tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan atau bertindik serta pergaulan bebas. Terima kasih telah menonton video persyaratan pendaftaran SPMB tingkat SMA wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sampai kita berjumpa lagi sahabat-sahabat Kimi Alay Channel pada part berikutnya.